Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tiada sikap sebagai seorang hamba yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali terus menekankan rasa syukur dan rasa sabar bagaimanapun keadaan, baik ketika bahagia maupun sengsara, baik ketika sakit maupun sehat. Kita selalu berusaha untuk menciptakan rasa syukur, dan dari rasa syukur itu akan tercipta rasa kebahagiaan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tips bagaimana cara bersyukur untuk bisa menggapai kebahagiaan hidup. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwasanya khoslatani mangkana tafihi katabahullahu indahu syakiron aw sabiron. Dua hal yang mana dua perkara tersebut akan Allah catat apakah seorang itu bisa disebut sebagai orang yang bersyukur ataukah orang tersebut bisa disebut sebagai orang yang bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi yang sangat tepat dalam apapun masalah yang terjadi. Yang pertama, kata Nabi, ayyang zura ilaman huwa fawqahu fi dinihi fayaqtadi. Ketika engkau melihat orang yang dalam hal agamanya lebih tinggi, kemudian ikutilah mereka. Contoh, kita melihat orang lebih rajin sedekahnya, orang lebih rajin sholatnya, orang lebih rajin baca Qur'annya, orang lebih sikap asih, orang lebih baik karakteristiknya, dan lain sebagainya. Hal itu Rasul menganjurkan kita untuk selalu mengikuti orang-orang yang dalam hal agama lebih unggul daripada kita. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan bahwasanya ayyang zura ilaman huwa dunahu fi dunyahu fayahmadullah. Ketika engkau melihat orang yang dalam hal dunianya lebih rendah daripada kamu, maka ucapkanlah rasa syukur kepada Allah dengan memujinya. Contohnya, kalau seandainya kita punya mobil yang Allah anugerahkan kepada kita, maka lihatlah orang yang posisinya berada di bawah kita. Kalau kita hanya mempunyai motor, maka lihatlah orang yang berada di bawah kita. Masih banyak yang hanya mempunyai sepeda. Kalau kita mempunyai sepeda, maka lihatlah juga yang ada di bawahnya. Masih banyak orang yang hanya berjalan kaki karena tidak punya sepeda. Bahkan kalaupun tidak punya apa-apa, hanya berjalan kaki, maka lihatlah orang yang berada di bawahnya. Di luar sana masih banyak orang yang ingin berjalan saja harus pakai kursi roda. Di luar sana masih banyak orang yang ingin berjalan saja harus menunggu untuk dituntun sama keluarga. Di luar sana masih banyak orang-orang yang hanya berbaring di luar, di atas kasur karena mengalami rasa sakit, stroke, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita dalam melihat realitas kehidupan, lihatlah orang yang berada di bawah sana.
dari situ bisa tercipta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang sudah Allah tetapkan, dengan apa yang sudah Allah berikan. Pada dasarnya, konsep kunci sederhana dalam menciptakan kebahagiaan, pertama harus menciptakan rasa syukur. Sedangkan konsep kebahagiaan cukup sederhana, yaitu jangan pernah melihat kenikmatan orang lain. Ketika engkau bersyukur dengan apa yang engkau miliki sekarang, maka Allah akan memberikan sesuatu yang engkau belum miliki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi ketika engkau kufur nikmat, maka azab Allah itu lebih pedih. Oleh karenanya di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, penuh dengan ampunan ini, di bulan suci Ramadan, marilah kita bersyukur sebanyak-banyaknya. Kita bantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Kita ulurkan tangan kita. Kita tambahkan sikap kita dalam dermawan. Wallahu fi aunil abdi maka nal audi fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudara-saudara. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk pemirsa semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.